Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana mengalami mujizat Tuhan. Saudara, setiap kita pasti merindukan mujizat Tuhan kita alami terjadi dalam hidup kita. Bahkan mungkin saat ini ada situasi, kondisi, dan keadaan di dalam kehidupan saudara di mana saudara sangat membutuhkan mujizat Tuhan dikerjakan dalam kehidupan saudara. Dan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan juga rindu melakukan mujizat dalam hidup kita. Bahkan sebagai Bapa yang baik, Dia lebih rindu mengerjakan mujizat dalam hidup kita daripada kita sendiri merindukan mujizat itu sebenarnya. Sama seperti seorang bapa, dia begitu rindu untuk bertindak, berbuat untuk kebaikan anak-anaknya. Demikian juga Bapa di sorga rindu mengerjakan perkara besar, mengerjakan mujizat di dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya seringkali adalah kita sendiri yang menghalangi Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Kita sendiri yang tidak memberi jalan bagi Dia untuk mengerjakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, di malam hari ini saya rindu kita belajar apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi bagian kita, sehingga terbuka jalan bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizatnya di dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha kita, dan dalam seluruh aspek kehidupan kita saudara. Itu yang akan kita belajar melalui renungan malam hari ini. Harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini kita akan bertindak dengan benar dalam kehidupan kita, dan kita akan hidup mengalami mujizat dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-8, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Kembali saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara dengan sungguh mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku."
Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Begitu banyaknya orang itu waktu itu antusias untuk mengikut Yesus, untuk menyaksikan, untuk melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka penasaran apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Tetapi dari antara begitu banyak orang, ada satu orang yang mengalami mujizat Tuhan, yaitu orang kusta. Dari sekian banyak orang kusta inilah yang mengalami mujizat yang dahsyat, mengalami mujizat yang besar pada waktu itu, saudara. Dan itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini. Apa yang dilakukan oleh orang kusta tersebut, sehingga dari sekian banyak orang, dia adalah orang yang mengalami mujizat Tuhan. Saudara, orang kusta ini adalah orang yang pada masa itu keadaannya sebenarnya begitu memprihatinkan, di mana sebagai orang kusta, sebagai orang yang mengidap penyakit kusta, saudara, dia adalah orang yang dianggap najis dan diasingkan. Bayangkan, saudara, saat kita sakit, kita begitu butuh perhatian. Orang yang sakit, dia butuh perhatian untuk dikuatkan, untuk diteguhkan, untuk dihiburkan. Tetapi pada waktu itu, ketika orang kusta ini dinyatakan bahwa dia mengidap penyakit kusta, maka hal yang akan dilakukan adalah dia diusir dari tengah keluarga, bahkan dia diusir dari tengah masyarakat. Artinya apa, saudara? Ketika dia dinyatakan mengidap penyakit kusta, maka dia diasingkan, dan akhirnya dia hidup sendiri, dia menderita sendiri, dia tertekan sendiri. Begitu menyedihkan, saudara. Dan akhirnya bukan hanya penyakit kustanya yang menyiksa dia, tetapi keadaan dan situasi pengasingan itu jauh lebih menekan dan membuat dia menderita. Lebih-lebih lagi, saudara, kemanapun dia pergi, dia harus berseru najis, najis, dan najis. Supaya apa, saudara? Supaya kalau berselisih atau ketemu dengan orang lain tersebut akan menyingkir jauh-jauh dari dia. Betapa menyedihkannya kondisi itu, saudara. Sudah sakit dan dibuang dan diasingkan dari keluarga, bahkan dari masyarakat. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mempedulikan. Hidup sendiri, menderita sendiri, sengsara sendiri. Itulah yang dialami oleh orang kusta ini. Semua orang menganggap dia najis. Semua orang sudah mengabaikan dan tidak dipedulikan. Itulah keadaan orang kusta ini. Tetapi yang luar biasa, saudara, di dalam peristiwa ini, bahwa dari sekian banyak orang, dialah yang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan di ayat 3 dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Orang yang dianggap najis, orang yang sudah diasingkan, bahkan dibuang oleh keluarga dan masyarakat, saudara, tapi dialah yang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan tangan Yesus terulur kepadanya, kepada orang yang dianggap najis tersebut, kepada orang yang dijauhi oleh orang banyak, dijauhi oleh keluarga. Tetapi Yesus datang mendekat
dan mengulurkan tangannya menjamah orang tersebut, dan mujizat pun terjadi. Dengar saudara, kalau orang kusta yang dianggap hina tersebut, yang dibuang tersebut, yang dianggap najis, semua orang akan menyingkir dari dia. Tapi Yesus datang mendekat, bahkan menjamah dia. Dengar hari ini, siapapun saudara, bagaimanapun latar belakang saudara, dengar. Sekalipun mungkin orang-orang menganggap saudara rendah, sekalipun mungkin orang-orang yang seharusnya memperhatikan saudara tidak mempedulikan saudara, bahkan keluarga-keluarga juga mungkin bersikap negatif kepada saudara. Tetapi dengar, Yesus mengasihi saudara. Dia bahkan mau mendekat saat orang lain semua pergi dari saudara. Dia malah mau menjamah saudara saat orang lain semua menyingkir dan menjauhi saudara. Tuhan mengasihi saudara apapun keadaan saudara. Tuhan mempedulikan saudara apapun keadaan saudara. Kalau orang kusta ini ditolong oleh Tuhan, kalau orang kusta ini dilayakkan untuk mengalami mujizat, maka setiap kita juga hari ini saudara layak di hadapan Tuhan, dan Dia mau melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Apa yang menjadi situasi dan keadaan saudara saat ini hanya saudara yang tahu. Tapi mungkin ada situasi kehidupan saudara yang begitu menyedihkan saat ini. Saudara mengalami keterpurukan mungkin, saudara mengalami penyakit mungkin, saudara mengalami kebangkrutan mungkin. Dulu ketika saudara sukses, orang-orang semua dekat kepada saudara, tetapi ketika saudara bangkrut, orang-orang mulai menjauh. Ketika saudara sehat, orang-orang dekat dengan saudara, tetapi ketika saudara sakit, apalagi akhirnya saudara mengalami banyak kebutuhan oleh karena penyakit saudara, orang-orang mulai menjauh dari saudara. Keluarga-keluarga yang dulu mungkin begitu mempedulikan, sekarang sudah menjauh dari saudara. Mungkin keadaan itu yang sedang saudara alami saat ini. Dengar saudara, sekalipun orang-orang yang harusnya dekat itu semua menjauh, tapi Yesus, Dia akan mendekat kepada saudara. Dia terus mendekat, bahkan Dia mengulurkan tangan untuk menjamah saudara. Kalau tubuh yang najis oleh kusta itu pun dijamah oleh Yesus, maka hidup saudara hari ini apapun keadaan saudara, tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara, untuk mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, apa yang dilakukan oleh orang kusta itu sehingga dari sekian banyak orang, dia yang mengalami mujizat, kepada dia tangan Yesus terulur dan menjamah dia sehingga mujizat terjadi? Apa yang dia lakukan? Kita akan belajar 3 hal yang dia lakukan untuk kita terapkan dan aplikasikan dalam hidup kita saudara, untuk kita meraih mujizat Tuhan. Tangan Tuhan terulur dan menjamah kita saudara. Yang dilakukan oleh orang kusta itu, yang pertama di ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Bagaimana sehingga orang kusta ini mengalami mujizat Tuhan? Tangan Yesus terulur kepada dia saudara, karena yang pertama dari sekian banyak orang, dia juga datang kepada Tuhan, dan dia datang dengan sikap yang benar. Orang-orang datang hanya datang membawa rasa penasaran, berdesakan dan sebagainya. Tetapi orang kusta ini ketika dia datang kepada Tuhan, dia datang lalu sujud menyembah dia. Dia datang dengan sikap yang benar. Dia sujud dan dia menyembah. Dia rendahkan diri dan dia menyembah. Dia datang membawa penyembahan sekalipun dia butuh mujizat. Tapi yang pertama yang dia lakukan adalah dia rendahkan diri di kaki Tuhan dan dia sembah Tuhan. Saudara, orang yang kusta yang dianggap najis ini masih bisa mengutamakan penyembahan kepada Tuhan, masih bisa mengutamakan
sikap yang benar dalam mengikut Tuhan. Seringkali kita yang semuanya baik-baik, saudara, mengalami berkat Tuhan dan sebagainya, kita tidak lagi datang dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Bahkan terlalu banyak orang yang sudah menyombongkan diri oleh berkat Tuhan. Kalau orang kusta ini merendahkan diri di kaki Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan mulai menyombongkan diri di hadapan Tuhan, mulai pasang tarif untuk melayani Tuhan, mulai punya banyak alasan untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Beda dengan orang kusta ini, saudara, dia datang dengan sikap yang benar, dia datang dengan penuh hormat, dia datang tersungkur di kaki Yesus, dan bukan hanya merendahkan diri, tetapi dia datang juga membawa penyembahan kepada Yesus. Dia datang dengan sikap yang benar, saudara. Seberapa banyak seringkali kita lihat orang datang kepada Tuhan hanya membawa permohonan, hanya membawa tuntutan. Datang kepada Tuhan dengan permohonan, Tuhan berkati aku, Tuhan mana mujizatmu, mana perlindunganmu, mana ini itu dan sebagainya. Tetapi kenapa orang kusta ini mengalami mujizat? Sekalipun dia sangat menderita oleh karena kustanya, bukan itu urusan yang pertama yang dia lakukan ketika datang kepada Tuhan, tapi sikapnya yang dia benahi. Dia datang lalu tersungkur, dia mulai berpikir, apa yang harus kulakukan supaya aku datang kepada Tuhan dengan cara yang benar. Lalu akhirnya dia sadar, aku akan datang tersungkur di kakinya, merendahkan diri di kakinya. Artinya dia setel semuanya, saudara, dia atur semuanya, dia setting dengan baik, sikapnya dengan benar kepada Tuhan, karena dia tahu kepada siapa dia datang, yaitu kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Yesus anak Allah yang hidup. Sehingga dia datang dengan sikap benar, dia datang dengan sujud, dan dia juga belum menuntut apa-apa, saudara. Tapi terlebih dahulu dia datang memberi penyembahan kepada Tuhan. Hari ini masihkah saudara sempat datang untuk memberi penyembahan kepada Tuhan? Datang dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara, hati-hati dengan kesombongan oleh karena berkat dan mujizat Tuhan yang kita alami. Dan hati-hati, jangan sampai kita datang kepada Tuhan hanya membawa tuntutan dan tuntutan serta tuntutan, tapi utamakan datang kepada Dia dengan membawa penyembahan. Datang kepada Dia tersungkur, merendahkan diri dan memberi penyembahan, karena Dia layak untuk disembah. Dia layak untuk ditinggikan, dia layak untuk diagungkan. Jangan sampai orang kusta yang dibuang dianggap hina itu, tetapi dia yang tahu sikap yang benar datang kepada Tuhan, yaitu dengan merendahkan diri dan dengan membawa penyembahan. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Sudahkah kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar? Datang kepada Dia dengan kerendahan hati dan penyembahan. Mari kita koreksi diri kita, saudara. Kalau belum, mari kita ubah. Karena orang yang akan mengalami mujizat, siapapun dia layak mengalami mujizat ketika dia datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kemudian, saudara, berikutnya masih di ayat 2. Maka datanglah seorang kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Saat dia mau memohon kepada Tuhan, saudara, sebelum dia memberikan permohonannya, sebelum dia menceritakan masalah dan persoalannya, terlebih dahulu dia mengucapkan kata-kata yang luar biasa, saudara, di mana orang kusta ini berkata, Tuhan, kalau
Tuhan mau. Dia sadar bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu yang terbaik, sehingga dia datang dan berkata, kalau Tuhan mau. Dengar saudara, di dalam kehidupan kita seringkali kita tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Yang kita pedulikan adalah apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Yang kita tonjolkan adalah apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Padahal apa yang kita mau, apa yang kita inginkan itu bukan dan belum tentu itu yang terbaik, saudara. Belum tentu itu yang terbaik. Apakah saudara pernah melihat ada orang yang begitu menginginkan sesuatu, saudara, dan kemudian setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia menyesal luar biasa karena itu mendatangkan malapetaka? Apakah saudara pernah melihat itu? Kenapa kira-kira itu bisa terjadi? Karena orang itu tidak tahu hari esok. Kalau hari ini dia tahu bahwa apa yang dia inginkan itu besok akan mendatangkan malapetaka, dia tidak akan menginginkan itu lagi sama sekali. Satu kali ada seorang anak berkata kepada ibunya, karena anak ini hanya memiliki ibu, tidak memiliki ayah lagi. Ibunya seorang yang diberkati, ekonominya meningkat. Dan satu kali anak ini meminta kepada ibunya, "Ma, aku kan sudah masuk kuliah. Aku mau mama membelikan kepadaku kereta." Dan kereta yang diminta saudara adalah kereta besar, karena dia mau sebenarnya kepingin sekali, dia mau mengebut pakai kereta itu. Dan ibu ini yang sayang dengan anaknya, akhirnya karena dia juga punya uang, dia mewujudkan apa yang menjadi permintaan anaknya, sehingga dia belikan kereta seperti yang diinginkan, sepeda motor yang seperti yang diinginkan oleh anak ini. Dan akhirnya setelah anak ini memiliki sepeda motor itu, saudara, dia gunakan itu untuk pergi kuliah. Dan seringkali anak ini termotivasi untuk mengebut, karena mungkin dia lihat seringkali orang-orang mengebut. Akhirnya dia mengebut, saudara, pakai sepeda motornya yang baru itu, saudara. Dan akhirnya singkat cerita, dia mengalami kecelakaan dan nyawanya melayang. Bayangkan, saudara, kalau pada waktu dia menginginkan sepeda motor itu, dia sudah tahu bahwa itu akan mendatangkan malapetaka, saya percaya dia tidak akan pernah menginginkan itu. Bahkan ibunya pun tidak pernah akan memberikannya jika ibunya tahu. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah anak ini tidak tahu dan ibunya juga tidak tahu, dan akhirnya malapetaka terjadi. Saudara, kita tidak tahu hari esok, sehingga apapun yang kita inginkan belum tentu itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Tetapi Tuhan tahu hari esok. Apapun yang dia kehendaki itu yang terbaik, karena dia tahu hari esok, dia tahu apa yang terbaik esok bagi saya dan saudara. Dia maha tahu, dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya jauh lebih baik kehendaknya daripada keinginan kita. Karena keinginan kita bisa mendatangkan malapetaka, tapi kehendak Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya, saudara, orang kusta itu berkata, jika Tuhan mau. Mujizat adalah apa yang Tuhan mau, saudara. Mujizat adalah apa yang Tuhan kehendaki. Karena kalau mujizat terjadi tapi berdasarkan yang kita mau dan akhirnya mendatangkan malapetaka, itu bukan mujizat sejati. Tapi mujizat yang sejati adalah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, sehingga ketika mujizat itu terjadi, itu akan mengerjakan kebaikan. Itu sebabnya kalau kita rindu mengalami mujizat yang sejati, harusnya kita mencari kehendak Tuhan. Harusnya yang kita mau terjadi adalah apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang dikatakan dan ditegaskan oleh orang kusta ini. Tuhan, kalau Tuhan mau. Biar dalam kehidupan kita juga berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu.
Itu yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh orang kusta ini sehingga dia mengalami mujizat Tuhan. Kemudian yang ketiga, masih di ayat yang kedua, maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau. Lalu kemudian kalimat terakhir yang dia tegaskan, saudara, Tuan dapat mentahirkan aku. Saudara, dia tidak berkata, kalau Tuan mau, mungkin Tuan dapat mentahirkan aku. Kalau Tuan mau, mudah-mudahan Tuan dapat mentahirkan aku. Dia tidak berkata demikian, saudara. Tetapi dia menegaskan, kalau Tuan mau, Tuan dapat. Artinya yang dia tegaskan di sini bahwa dia percaya akan kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau itu dia kehendaki, maka Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Artinya, saudara, kalau yang pertama dia datang dengan sikap yang benar, kedua dia datang dengan permohonan yang benar, yaitu menurut kehendak Tuhan, ketiga dia datang dengan iman yang benar, di mana dia percaya bahwa Tuhan sanggup. Dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia datang dengan iman yang benar. Kalau engkau mau, engkau dapat. Sekalipun pada waktu itu, saudara, penyakit kusta adalah satu penyakit yang tidak ada obatnya. Hanya mujizat yang akan menyembuhkannya. Sekalipun mustahil, tidak ada obat pada waktu itu, tetapi orang ini percaya bahwa Yesus adalah orang berkuasa. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Sehingga dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat. Dia beriman bahwa Yesus dapat. Sekalipun penyakitnya mustahil disembuhkan, dia percaya bahwa Yesus dapat. Saat ini, saudara, apapun yang menjadi keadaan saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman yang benar. Bahwa Yesus sanggup, bahwa Yesus dapat, semustahil apapun itu. Dengar, saudara, Yesus sanggup dan Yesus dapat melakukan mujizat. Seberat apapun itu, sesulit apapun itu, dengar, saudara, Yesus sanggup dan Yesus dapat melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Jangan lihat keadaan, jangan lihat situasi yang sulit, jangan lihat kemustahilan, tapi lihat Tuhan yang berkuasa. Dan katakan seperti orang kusta ini, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat. Hari ini terhadap beban berat saudara, katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mengangkat bebanku, sekalipun beban itu begitu berat. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan penyakitku, sekalipun penyakit ini begitu parah. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat memulihkan ekonomiku, memulihkan usaha pekerjaanku, memulihkan bisnisku, sekalipun itu semua hari ini hancur berantakan. Kalau Tuhan mau, dia dapat, dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini, di mana kita sudah belajar dari kehidupan orang kusta ini, di mana dari sekian banyak berbondong-bondong mengikut Yesus, orang kusta yang dianggap najis ini, yang dibuang oleh keluarga, yang dibuang oleh masyarakat ini, akhirnya dialah yang mengalami mujizat. Sekalipun dia dianggap hina, tetapi Yesus mengulurkan tangan, mendekati dia dan mengulurkan tangan menjamah dia. Sehina apapun, sehancur apapun kehidupan saudara hari ini, dengar saudara, Allah mengasihi saudara. Sekalipun orang-orang semua menjauh, dia mau mendekat kepada saudara, dan kemudian dia mau mengulurkan tangannya dan menjamah saudara. Senajis apapun, sekotor apapun, sehancur apapun hidup saudara hari ini, dia mau menjamah saudara, dia ulurkan tangan kepada saudara, dan dia mau pulihkan saudara malam hari ini. Yang menjadi bagian kita, saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, yaitu dengan merendahkan diri, dengan datang membawa penyembahan. Rendahkan diri di kaki Tuhan dan sembah dia.
Apapun yang menjadi kebutuhan saudara, bukan kebutuhan saudara yang terpenting, tetapi sikap saudara dan penyembahan saudara yang terutama kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, dan datang kepada Dia membawa penyembahan. Dan yang kedua saudara, untuk kita mengalami mujizat seperti orang kusta ini, untuk kita mengalami Tuhan mengulurkan tangan dan mengerjakan mujizat, mari kita datang kepada Dia dengan permohonan yang benar, yaitu memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kalau Engkau mau, karena kehendaknya yang terbaik saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan permohonan yang benar, memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, datanglah kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Tuhan dapat, percaya bahwa Tuhan sanggup, percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan kalau kita datang kepada Dia dengan sikap benar, dengan doa yang benar, dengan iman yang benar, maka Tuhan akan mengulurkan tangan dan melakukan mujizat dalam hidup kita. Biarlah saat ini saudara, tangan Tuhan terulur kepada saudara, siapapun saudara, senajis apapun, sehancur apapun, seberantakan apapun hidup saudara hari ini, Tuhan mengasihi saudara dan Dia sedang mengulurkan tangan untuk memulihkan saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, datanglah kepada Dia dengan permohonan yang benar, dan datanglah kepada Dia dengan iman yang benar. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan raih janji-janji firman Tuhan. Mujizatnya menjadi bagian saudara. Tuhan yang memberkati. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kembali kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami kembali telah merenungkan firman-Mu. Kami rindukan mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami, menyelesaikan masalah kami, menyelesaikan persoalan kami, mengangkat beban kami, menyembuhkan penyakit kami. Kami rindu mujizat-Mu, memulihkan ekonomi kami, memulihkan segala keadaan, memulihkan keluarga kami, dan masih begitu banyak yang kami rindukan. Tuhan, lakukan mujizat dalam hidup kami. Dan hari ini kami sudah belajar, ketika kami datang kepadamu dengan sikap benar, dengan doa benar, dengan iman yang benar, maka kami akan mengalami mujizat-Mu yang dahsyat. Maka tangan-Mu akan terulur dan menjamah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami mau datang dengan sikap benar, dengan permohonan yang benar, dan dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu saat ini. Dan kami akan menerapkan firman-Mu, kami raih janji firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara.
Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap
setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis.
keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas. Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor,
Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham, ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka, ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati, ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka, ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka, ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, ya Bapa, dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS, ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu, ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri, ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka, Bapa. Biarlah di masa tua mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka, ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat
dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan, Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan, tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat, Tuhan tolong
anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gerejamu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.